Maka hati-hati saudara sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen. Tiap tahun kita merayakan Natal. Namun yang disembah bukan Kristus. Yang disembah adalah berhala yang bernama the self itu. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian yang saya ambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga 12, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat orang bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, harus kita akui bahwa setiap kita manusia adalah para pencari. Kok nggak nyala ini ya? Ya, setiap manusia, engkau dan saya itu adalah para pencari. Kita semua di dalam hidup ini pasti nggak sekedar menjalani hidup yang merupakan satu rutinitas, tapi kita mencari yang namanya apa itu makna hidup. Kita mencari apa yang namanya itu rasa aman. Kita mencari apa yang namanya pengakuan. Kita mencari apa yang namanya kebahagiaan. Dan kita juga tentu mencari tentang masa depan yang pasti bagi diri kita. Maka itu saudara sekalian tidak heran. Banyak orang yang kemudian demi untuk mendapatkan ini, kita kemudian mencari lewat harta yang bisa kita peroleh. Kita berharap bahwa kalau kita memiliki harta dengan sebanyak-banyaknya, kita bisa memiliki satu rasa aman, pengakuan, kebahagiaan, dan bahkan masa depan yang pasti bagi kita. Ada orang yang mungkin tidak lewat harta benda yang mereka cari, tapi mereka mungkin membangun relasi yang seluas-luasnya. Supaya dengan hubungan yang ada, mereka berharap satu waktu, mereka pun bisa memperoleh pencarian hidup mereka itu dan didukung oleh relasi-relasi yang mereka miliki. Ada orang yang mungkin mencari lewat pendidikan. Ada bahkan orang yang mencari seluruh arti hidup ini dan makna ini lewat mungkin agama. Namun saudara sekalian harus diakui bahwa tidak semua pencarian itu akhirnya menuju dan berakhir pada arah yang benar. Sekali lagi saudara ya, menuju pada arah yang benar. Karena seringkali saudara dalam pencarian kita menjadi orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Kita tidak mencuri, kita tidak merampok, kita tidak menipu, kita tidak menjahati orang. Tapi pertanyaannya, sungguhkah itu juga arah yang benar? Arah yang Tuhan mau untuk kita peroleh dan kita gapai. Karena kita bisa menjadi orang-orang yang berjalan di jalan yang benar, namun menuju arah yang salah. Saya kalau pelayanan di Solo itu biasanya kalau ke Surabaya atau ke Jakarta suka naik mobil. Solo itu Jawa Tengah, saudara ya. Jadi begitu masuk tol Solo itu, tol Jakarta sampai ke arah Jawa begitu ya. Itu dua pilihan saya. Pilihan yang pertama saya belok kanan kalau saya arahnya mau ke Surabaya. Saya belok kiri kalau arahnya saya mau ke Jakarta. Tetapi saudara sekalian, kalau saya misalnya mau ke Surabaya, saya mau ngambilnya ke arah yang kiri. Bisa nggak saudara sekalian? Bisa, tapi nyampainya tidak di Surabaya.
Ditangkap gak sama polisi? Tidak. Karena apa? Saya mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang pas. Saya tidak juga ugal-ugalan di sana. Tidak ada hukum yang saya langgar. Artinya saya berjalan di jalan yang benar. Namun saya menuju arah yang salah. Saudara, manusia pun bisa seperti itu di dalam pencarian hidupnya. Itu adalah satu hal yang ironis. Nah, maka itu hari ini saudara sekalian di malam Natal ini, ketika banyak orang mungkin matanya seringkali berfokus tentang yang namanya palungan, malaikat dan gembala, saya ingin mengajak saudara untuk berfokus pada satu kelompok orang yang seringkali luput dari perhatian kita. Siapa mereka? Mereka adalah para Majus. Orang-orang atau sekelompok orang dari timur yang rela menempuh perjalanan yang panjang, yang mahal dan penuh resiko untuk satu tujuan, yaitu mencari raja yang telah dilahirkan untuk mereka sembah. Saudara, siapa para Majus ini saudara sekalian? Para Majus ini kalau berdasarkan tradisi dari orang-orang Eropa, mereka menyebutnya itu 3 raja yang bernama Kaspar, Melchior dan Balthasar. Mereka adalah 3 raja yang seringkali diwakilkan termasuk seperti dalam drama kita. Tetapi saudara sekalian, Alkitab mengatakan mereka bukan 3 orang ternyata begitu ya. Alkitab itu hanya mengatakan secara jamak orang-orang Majus. Berapa jumlahnya? Kita tidak tahu. Tradisi Eropa mungkin menyebut 3 orang itu hanya berdasarkan persembahan yang mereka bawa. Tapi Alkitab mengatakan mereka ini adalah jamak orang-orang yang berasal dari timur. Dan kalau kita melihat orang-orang Majus ini orang-orang sekelompok orang yang bukan orang sembarangan. Karena apa? Kita bisa melihat dari ilmu yang mereka kuasai. Mereka orang-orang yang memahami tentang yang namanya perbintangan. Artinya saudara sekalian, itu satu ilmu yang dikuasai biasanya oleh orang-orang cendekiawan yang hidup di dunia timur pada saat itu. Bahkan kalau saudara melihat saudara sekalian, mereka juga bukan orang sembarangan. Karena apa yang mereka bawa sebagai persembahan adalah sesuatu yang bernilai. Bahkan saudara sekalian, ketika mereka mencari sang raja yang dilahirkan itu, sang anak yang dilahirkan itu, mereka pergi ke istana. Artinya saudara sekalian, dunia istana bukan dunia yang asing bagi mereka. Maka mereka mencari ke sana. Jadi ini adalah orang-orang yang memang benar-benar boleh saya katakan para ahli perbintangan, intelektual, dan boleh saya katakan juga sebagai raja-raja dari negeri timur. Nah saudara sekalian, kepada mereka lah ini kalau saudara lihat Allah berinisiatif mengundang mereka. Jadi saudara, pencarian itu tidak dimulai karena mereka punya keinginan sekedar cari. Tidak saudara sekalian. Alkitab mengatakan Allah yang berinisiatif lebih dahulu. Mengundang orang-orang ini untuk hadir dan melihat kelahirannya. Melihat kemudian seorang anak yang telah dijanjikan itu. Allah yang berinisiatif lewat sebuah bintang yang menarik hati mereka. Dan kalau kita melihat mereka ini adalah simbol dari setiap orang yang dengan hati yang tulus, hati yang haus, mereka mencari kebenaran untuk bertemu dengan Allah yang hidup itu. Dan lebih dari semua fenomena yang digambarkan Alkitab ini, saya berpikir bahwa yang menarik dari orang-orang Majus ini adalah hati mereka. Karena ketika Allah datang mencari manusia, yang mereka cari itu bukan uangmu, bukan posisimu, bukan kehebatanmu. Yang Tuhan cari dan ingin Tuhan miliki hatimu dan hatiku. Dan inilah yang dimiliki oleh para Majus. Kalau saudara melihat yang pertama saudara sekalian, para Majus ini boleh saya katakan mereka memiliki hati yang mencari sang anak. Saudara, orang-orang Majus ini bukan berasal dari bangsa pilihan seperti orang Israel. Artinya saudara sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang tidak dibesarkan di dalam tradisi Taurat seperti orang Israel. Mereka juga bukan orang-orang yang mengenal bait Allah dan segala pengajarannya. Mereka juga bukan orang-orang yang mengenal yang namanya kitab para nabi yang biasa dibaca oleh orang Israel. Namun saudara sekalian, sekalipun mereka bukan orang-orang yang memiliki semuanya itu, mereka memiliki satu hal yang penting, yaitu apa? Hati yang mau mencari sang kebenaran. Itu yang mereka miliki. Maka itu tidak heran saudara sekalian, di dalam keterbatasan terang yang mereka miliki, mereka dipanggil oleh Allah. Mereka dituntun oleh karya Allah yang mereka pahami. Apa yang mereka pahami? Bintang saudara sekalian. Ketika mereka melihat bintang yang tidak biasa, mereka tidak mengabaikannya hanya sekedar fenomena alam di dalam kehidupan mereka. Tapi yang mereka lihat itu adalah sebuah tanda.
di mana ada satu pribadi agung yang melakukan satu panggilan ilahi dan menuntun mereka untuk mencari seorang anak yang merupakan raja besar yang telah dilahirkan. Dari sanalah saudara sekalian, dari keberadaan hati itulah kemudian dikatakan mereka memulai perjalanan iman mereka, yaitu satu perjalanan yang panjang, yang menuntut pengorbanan waktu mereka, yang menuntut tenaga mereka, yang menuntut kenyamanan mereka yang harus ditiadakan, dan juga menuntut resiko yang harus mereka pikul. Saudara, inilah orang-orang Majus. Mereka meninggalkan negeri mereka bukan karena mereka telah memiliki jaminan yang pasti. Belum. Mereka belum tahu apakah mereka akan menemukan atau tidak sang anak yang dicari itu. Saudara, perjalanan mereka yang panjang itu kemudian mereka lakukan. Tinggalkan negeri mereka dengan sebuah keyakinan bahwa Allah sedang mengundang mereka untuk menemukan sesuatu yang agung bagi hidup mereka. Jadi saudara bisa lihat, sekali lagi saya ingin tegaskan saudara ya. Sebelum para Majus ini mencari sang anak, Allah lah yang terlebih dahulu mencari mereka melalui apa yang mereka pahami. Yaitu dimunculkannya sebuah bintang yang menggugah hati mereka. Saudara, awalnya mereka mencari sang raja yang dilahirkan ini ke istana Herodes. Tapi mereka tidak menemukannya di sana. Mereka tidak mendapatkan anak itu ada di sana. Namun saudara sekalian, sekali lagi di dalam keterbatasan Allah menggunakan yang namanya karya umumnya. Ya, penyataan umumnya yang merupakan bintang yang mereka lihat ketika mereka datang kepada Herodes, Allah mempertemukan mereka dengan firman. Jadi tuntunan wahyu umum ini kemudian Allah sikap lanjuti dengan menuntun mereka bertemu dengan firman. Firman yang dari mana? Firman yang diuraikan oleh para ahli-ahli Taurat dan imam kepala. Yaitu ketika mereka bertanya di mana anak yang dilahirkan itu. Herodes itu dikatakan memanggil imam-imam kepala, memanggil para ahli-ahli Taurat itu untuk bertanya menurut kitab suci di mana dilahirkan. Menurut firman yang kau pegang, Taurat dan kitab para nabi yang kau pegang, di mana sang anak itu dilahirkan. Dan kemudian para ahli Taurat dan imam kepala ini menjawab dengan jelas. Mereka mengatakan bahwa sang raja itu dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Inilah saudara sekalian firman yang kemudian menuntun mereka dan membuat mereka itu melangkah pergi ke Bethlehem sesuai dengan tuntunan bintang dan firman yang mereka dengar. Dan apa yang mereka temukan di sana saudara sekalian? Waktu mereka datang ke Bethlehem itu, dikatakan bahwa para Majus itu bertemu dengan sebuah rumah yang sederhana. Bukan di kandang, jadi para Majus itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan sebuah rumah yang sederhana. Dan di dalam rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri. Yang dimana sang suami itu ternyata adalah hanya seorang tukang kayu. Mereka masuk ke dalam rumah itu, tuntunan bintang dan firman itu menunjukkan mereka ke sana. Mereka melihat seorang anak, bukan bayi lagi saudara ya. Seorang anak yang digendong oleh seorang ibu yang adalah istri seorang tukang kayu. Dan yang lebih hebat saudara sekalian, ketika mereka mencari sang raja, para Majus ini tidak menjadi kecewa ketika mereka tidak dapat menemukan sang raja itu di istana yang megah, yang penuh dengan kelimpahan dan kemewahan. Para Majus ini juga bahkan ketika tahu bahwa itulah anak yang mereka cari, mereka tidak menolaknya. Karena mereka dipimpin untuk menemukan sang raja di sebuah rumah kecil. Saudara sekalian, waktu mereka melihat ternyata sang raja yang mereka cari dengan menempuh perjalanan jauh dan beresiko, hanya seorang anak dari anak tukang kayu. Kalau saudara jadi para Majus mungkin akan berpikir, apa yang bisa kita harapkan dari anak itu? Betul gak? Bukan sesuatu yang penuh dengan kemewahan. Hanya seorang anak yang sederhana. Tetapi saudara sekalian, namun mereka tanpa keraguan dikatakan mereka menyembah sang anak yang dicari itu. Sekalipun yang mereka temui hanyalah seorang anak yang tidak dapat memberikan jaminan keuntungan apapun bagi mereka. Saudara, saya lihat sikap inilah yang saya sebut sebagai hati yang mencari sang anak. Penyembahan sejati itu bukanlah tentang keuntungan apa yang bisa kita dapatkan. Tetapi tentang bagi siapa hidup ini kita abdikan. Itu penyembahan sejati saudara sekalian. Itu hati yang ingin mencari sang anak. Karena saudara sekalian, para Majus itu kalau kita bilang mereka itu sudah memiliki segala-galanya. Dari harta yang mereka bawa, perbendaharaan yang mereka bawa, jelas bahwa para Majus ini mungkin adalah raja-raja dari daerah timur.
Dari mungkin Babilonia atau sebagainya saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian di dalam kondisi mereka yang adalah sebagai raja. Mereka tetap mencari seorang yang dapat mereka rajakan. Seorang yang bisa mereka andalkan. Itulah yang mereka cari. Supaya ketika bertemu dengan pribadi agung itu. Pribadi agung itu bisa memberikan kepada mereka apa yang namanya arti dari kehidupan sebagai seorang manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, inilah kebutuhan yang Tuhan taruh dalam setiap hati kita. Dalam setiap hati manusia. Yang dimana kebutuhan itu gak bisa diisi oleh apapun sekalipun. Ketika kita bisa menggenggam banyaknya harta. Kita bisa menggenggam banyaknya prestasi. Tingginya pendidikan, luasnya pergaulan atau relasi. Saudara, itu tidak bisa diisi dengan semua itu. Itulah apa yang Tuhan taruh yang bisa memberikan arti hidup. Makanya saya setuju dengan seorang yang bernama Blaise Pascal. Dia mengatakan begini saudara sekalian. Blaise Pascal itu mengatakan begini. Di dalam hati setiap manusia itu ada satu ruang kosong ilahi. Ruang kosong ilahi ini tidak bisa dipenuhi oleh suatu ciptaan apapun. Entah itu kekayaan atau apapun yang bisa kita miliki. Melainkan hanya bisa diisi oleh Allah Sang Pencipta sendiri yang dikenal melalui Yesus Kristus. Orang-orang Majus tahu bahwa mereka perlu untuk kebutuhan itu. Mereka memerlukan seorang pribadi agung yang patut dirajakan dalam hidup mereka. Yaitu seseorang yang dapat memberi arah yang benar tentang arti hidup dan makna kehidupan ini. Maka itu ketika mereka melihat fenomena itu, mereka menerima undangan Allah itu. Melalui bintang yang menuntun mereka bertemu dengan firman di istana Herodes. Dan akhirnya bertemu dengan sang anak yang dicari. Saudara, ini yang namanya penyembahan. Maka itu benar kalau ada orang yang mengatakan begini. Ada orang mengatakan bahwa apa yang engkau cari dalam hidupmu. Itu akan menentukan sesungguhnya siapa yang kau sembah dalam hatimu. Apa yang kau cari dalam hidupmu itu akan menentukan sesungguhnya siapa yang engkau sembah dalam hatimu. Maka itu tidak heran saudara sekalian. Anak yang dicari oleh sang Majus ini ketika dia kemudian dewasa, dia mulai menyatakan dirinya sebagai Mesias. Di dalam pengajarannya dia pun juga mengundang orang-orang untuk datang menjadi muridnya. Dan salah satu undangannya yang dia katakan kepada orang yang ingin menjadi muridnya. Dia tidak memberikan angin sorga. Kalau engkau ikut aku, engkau akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya. Enggak. Dia tidak memberikan angin sorga seperti itu. Dalam Matius 16 ayat 24 dia mengatakan begini. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Memikul salibnya setiap hari lalu mengikut aku. Jadi dia tidak memberikan angin sorga. Karena apa? Apa yang kita cari dalam hidup kita itu akan menentukan siapa yang kita sembah dalam hati kita. Maka Tuhan ketika memanggil orang-orang itu untuk menjadi muridnya, dia katakan, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Saudara, menyangkal diri itu bukan rendah diri, saudara. Merasa ini itu kita nggak ada artinya, nggak punya apa-apa. Bukan, saudara. Berbicara tentang menyangkal diri itu artinya bukan kita lagi yang bertahta sebagai raja di pusat hidup kita. Melainkan Kristus. Itu artinya menyangkal diri, saudara sekalian. Menyangkal diri itu bukan berarti kita rendah diri, enggak. Tapi kita menaruh Kristus sebagai raja yang bertahta di hati kita. Maka itu saudara sekalian berbicara tentang penyembahan sejati. Penyembahan sejati itu berbicara bukan tentang engkau beragama Kristen atau beragama apapun. Penyembahan sejati itu berbicara itu tentang hati. Siapakah yang kita izinkan untuk bertahta di hati kita ini? Kristus atau berhala? Saudara, harus kita akui loh. Kita manusia kalau secara jujur. Kita ini semuanya adalah para penyembah berhala. Berhala itu bukan patung saudara sekalian. Berhala itu lebih dalam daripada itu. Bahkan saudara sekalian, saya banyak menemukan. Ada orang-orang yang katanya percaya kepada Kristus. Mengikut Kristus dalam kehidupannya ini. Mengiring Tuhan. Tapi sambil mengiring Tuhan, dia tenteng berhalanya. Dia puaskan berhalanya.
Makanya tidak heran saudara sekalian, orang yang seperti ini seringkali bisa berdoa di dalam nama Kristus. Tetapi doa-doa yang mereka sampaikan semata-mata hanya ingin memberi makan dan memuaskan berhala yang dia sembah di dalam hatinya. Siapa berhalanya itu saudara sekalian? Cien, uang? Bukan. Saudara, kalau kita ngomong soal berhala, berhala itu punya 3 lapisan. Lapis yang pertama, berbicara tentang berhala, itu adalah apa yang disebut sebagai superficial idol. Satu berhala yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Apa berhala yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita? Saudara, berbicara tentang superficial idol, berhala yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita itu adalah berbicara misalnya tentang uang, kekayaan. Apalagi, oh saya nggak punya uang tapi saya ingin popularitas, ya kan? Kalau hamba Tuhan itu kadang-kadang mau nyari uang nggak mungkin bisa begitu ya. Apalagi di gereja Injili ya, enggak lah saudara, kita hidup biasa-biasa saja. Tapi mungkin seorang hamba Tuhan bisa terjebak loh. Ingin punya popularitas, kita ingin meraih prestasi, kita ingin punya kekuasaan, kita ingin punya kedudukan, kita ingin punya kehidupan kita ini kenikmatan. Saudara, semuanya itu namanya superficial idol. Sesuatu berhala yang bisa kita lihat dan kita ingin meraih sebanyak-banyaknya itu kalau bisa ada dalam genggaman kita. Nah saudara sekalian, kalau anggaplah salah satu kita ambil yang namanya uang yang paling populer. Kalau kita bisa punya banyak uang, punya banyak kekayaan, sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Coba saudara lihat ya, orang yang punya uang sudah banyak pun gak bakal puas dengan uangnya. Dia sudah punya uang triliunan tapi dia masih selalu bilang kurang beberapa juta. Begitu saudara sekalian. Kenapa kita ingin punya sebanyak-banyaknya uang itu saudara? Tujuannya saudara sekalian, karena kita ingin memberi makan deep idol yang ada di dalam hati kita. Apa deep idols itu? Itu adalah berhala di dalam jiwa. Kalau saya bisa punya banyak uang, berarti saya akan punya kuasa yang lebih besar. Sebab uang bisa banyak melancarkan banyak hal. Kalau saya punya banyak uang, maka saya akan menjadi orang yang menerima pengakuan dari orang lain. Orang tidak akan memandang saya rendah. Kalau saya bisa punya banyak uang, saya bisa punya kenyamanan dalam hidup ini. Apapun saya bisa beli. Kalau saya bisa punya banyak uang, saya punya yang namanya jaminan atau kontrol atas hidup ini. Sekalipun saudara sekalian, kontrol atas detak jantung kita tidak miliki. Tapi kadang-kadang kalau kita punya yang namanya superficial idol yang banyak itu, kita bisa memberikan kepuasan bagi deep idol kita. Nah saudara, itu baru lapisan kedua. Kalau deep idolnya itu adalah seperti itu, kalau begitu akar dari berhalanya itu siapa? Siapa akar dari berhala itu? Saudara, kalau kita melihat akar dari berhala atau berhala sesungguhnya yang menjadi saingan Tuhan paling kuat di hati manusia. Nama berhalanya itu adalah the self, si aku. Itu saingan Tuhan paling kuat. Jadi bukan uang saingan Tuhan. Uang hanya itu superficial idol untuk memberi makan deep idol. Tapi idol yang sesungguhnya, akar dari berhala sesungguhnya, si aku. Yang selalu ingin menjadi Tuhan atas diri sendiri. Saudara, itu yang sebenarnya. Makanya Tuhan katakan, mau jadi muridku, singkirkan root idol itu. Engkau harus menyangkal dirimu. Engkau harus membiarkan aku bertahta di dalam hatimu. Ini saudara sekalian, akar berhala yang sesungguhnya yang namanya the self. Atau si aku yang ingin menjadi Tuhan atas diri sendiri. Dan saya mau katakan, bukankah ini akar dari segala dosa? Saudara, ketika manusia jatuh di Taman Eden, mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tujuannya cuma satu. Mereka terbujuk oleh rayuan si iblis. Apa rayuan mautnya? Si iblis itu berkata begini, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Melainkan kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Saudara, keinginan untuk menjadi sama seperti Tuhan itulah yang membuat manusia itu melanggar satu-satunya larangan paling penting yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk yang Tuhan sengaja taruh di tengah-tengah taman itu untuk sebenarnya memberikan kesempatan kepada manusia membuktikan di hati mereka yang bertahta itu Tuhan atau diri mereka. Saudara sekalian, itu yang mereka ambil. Dan akar dari segala dosa inilah saudara sekalian yang merayu saudara dan saya di dalam perjalanan kehidupan ini. Entah kita itu sudah Kristen, entah kita itu belum Kristen. Kita nih penyembah berhala.
Maka hati-hati saudara sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen. Tiap tahun kita merayakan Natal. Namun yang disembah bukan Kristus. Yang disembah adalah berhala yang bernama the self itu. Si aku itu. Dan saudara sekalian, inilah jenis hati yang Tuhan temui di dalam diri Herodes dan para ahli Taurat serta imam kepala. Saudara sekalian, Herodes tahu kebenaran. Dia mendengar kebenaran itu dari para ahli Taurat dan para imam kepala. Tetapi pengetahuannya tentang kebenaran itu membuat dia tidak sudi justru menyerahkan kekuasaannya dan kendali hidupnya kepada raja yang dilahirkan itu. Maka saudara sekalian, Herodes mencari Tuhan bukan untuk menyembahnya. Dia ingin membunuhnya. Dia ingin menyingkirkannya. Saudara, imam-imam kepala dan ahli Taurat sama saudara sekalian. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan rohani. Mereka tahu di mana bayi itu dilahirkan. Tetapi ternyata pengetahuan rohani tidak otomatis menghasilkan penyembahan sejati. Mereka tahu, tapi mereka tidak melangkah. Saudara, bukankah banyak orang di zaman ini juga bersikap serupa seperti itu? Saudara, zaman ini saudara sekalian banyak orang yang menolak Kristus. Bukan karena kurang bukti, bukan. Tetapi karena konsekuensi penyerahan hidup kepadanya yang mereka tidak mau serahkan. Banyak orang di zaman ini saudara sekalian yang menolak Kristus bukan karena ketidaktahuan mereka. Melainkan karena keengganan untuk menyerahkan kendali hidup mereka kepada Kristus. Alasannya adalah karena manusia selalu ingin tetap menjadi raja dan Tuhan atas hidupnya sendiri. Saudara, berbeda dengan para majus. Saudara, para majus ini kita akui mereka memberi hati mereka dengan mencari dan menyembah sang raja yang telah dilahirkan. Sekalipun harus membayar harga pengorbanan dan resiko yang mereka harus tempuh dalam perjalanan mereka. Saudara, mereka orang-orang yang tidak memiliki Taurat. Mereka orang-orang yang tidak memiliki kitab para nabi. Tapi mereka memiliki hati seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6. Yang berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hati yang seperti itulah yang mereka miliki. Maka saudara sekalian bayangkan, mereka orang dari negeri jauh. Mereka tidak punya Taurat. Mereka hanya tahu tentang gejala alam yaitu bintang. Tapi justru Tuhan mengundang orang yang jauh. Tapi punya hati yang dekat untuk mencari dia. Diundang dalam segala keterbatasan mereka untuk hadir menyembah sang raja. Saudara, pertanyaan saya adalah begini. Kalau hari ini Tuhan menilai hatimu. Engkau hari ini Tuhan katakan selesai hidupmu. Misal gitu ya. Saudara, harus kita akui kan ya. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol detak jantungnya. Kalau Tuhan berkata selesai, nggak bisa nawar. Nah, kalau hari ini anggap hidup kita ini selesai dan Tuhan menilai hati kita, hati yang seperti apa yang Tuhan temui di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengaku diri kita itu sebagai Kristen, pengikut Kristus. Waktu Tuhan bedah hati kita, Tuhan nilai hati kita, Tuhan hakimi hidup kita. Karena setiap orang harus menghadap tata penghakiman Allah. Dan Alkitab bahkan mengatakan penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu. Hati yang seperti apa yang Tuhan temui? Hati yang mencari Kristus untuk menjadikannya sebagai Tuhan yang bertahta dalam hatimu. Atau hati yang menolak Kristus dengan menjadikan si aku sebagai Tuhan yang bertahta dalam hatimu. Saudara, ingat baik-baik. Kekristenan bukanlah tentang sebuah agama. Melainkan tentang sebuah tahta di hati kita. Yang kita izinkan siapa untuk bertahta di sana. Itu kekristenan sejati. Maka kalau saudara lihat saudara sekalian. Para majus ini ketika mereka menemukan sang anak yang mereka cari ini. Dikatakan bahwa hati mereka kemudian punya hati yang menyembah kepada sang anak. Mereka menyembah sang anak itu. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya dari perikop kita. Para majus itu dikatakan mewujudkan hati yang menyembah sang raja itu di dalam tindakan penyembahan mereka. Ayat 11 itu mengatakan bahwa ketika mereka menemukan anak yang dicari itu, mereka sujud menyembah dan lalu membawa persembahan dari tempat harta benda mereka. Itu tindakan penyembahan yang mereka lakukan. Artinya saudara sekalian, mereka itu membawa bagian terbaik dari milik mereka yang mereka sisihkan dari tempat harta benda mereka.
Dan dahsyatnya saudara sekalian, ini luar biasanya. Mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang siapa Kristus itu. Tapi di luar dari pemahaman sederhana mereka, ternyata persembahan yang mereka bawa, persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus ini mempunyai lambang sendiri-sendiri yang menggenapi nubuat tentang pribadi agung Kristus ini. Mereka dikatakan membawa emas. Artinya apa saudara sekalian? Mereka tanpa sadar ketika mereka mempersembahkan emas. Sesungguhnya mereka sedang menggenapi satu nubuat. Bahwa anak yang dicari ini sesungguhnya adalah Sang Raja Agung. Makanya dibawa persembahan emas itu. Dalam ketidakpemahaman Allah tetap bekerja. Dalam ketidakpemahaman mereka membawa yang namanya kemenyan saudara sekalian. Itu adalah melambangkan bahwa Kristus itu akan menjadi imam agung. Yang melakukan ibadah-ibadah kudus di hadapan Allah. Yang memimpin kita untuk bisa masuk dalam ibadah kudus itu lewat karyanya. Mereka membawa yang namanya mur. Satu lambang saudara sekalian bahwa Kristus itu akan menjadi penebus yang agung. Jadi saudara sekalian dalam keterbatasan. Waktu mereka membawa persembahan mereka. Tuhan berkenan pada penyembahan itu. Dan persembahan mereka itu sekali lagi. Yang membuat mereka itu sebenarnya menggenapkan nubuat siapa anak yang dilahirkan ini. Saudara, Tuhan berkenan kepada penyembahan dan persembahan mereka. Maka itu sekali lagi saudara sekalian. Di dalam segala keberadaan para Majus yang kurang pengetahuan ini. Tuhan ternyata saudara sekalian memperingatkan para Majus ini. Untuk tidak kembali kepada Herodes. Dikatakan maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Maka itu saudara sekalian, hati yang menyembah sang anak ini. Ini adalah sebuah penyembahan sejati yang dibawa oleh para Majus. Dan saya mau katakan sebuah penyembahan yang sejati selalu berbanding sejajar dengan persembahan yang bernilai yang dibawa oleh orang yang menyembah tersebut. Saudara sekalian, seorang penyembah sejati tidak akan memberi dan mempersembahkan apa yang hanya bisa mereka sisakan. Nah, tapi justru ketika mereka membawa persembahan itu sebagai tindakan penyembahan mereka, mereka selalu akan memberikan apa yang terbaik yang mereka bisa sisihkan untuk tindakan penyembahan mereka. Saudara sekalian, harus kita akui kok. Kita bisa memberi tanpa cinta dan rasa hormat. Namun cinta dan rasa hormat selalu menggerakkan orang untuk memberi, bahkan memberikan yang terbaik. Saya masih ingat saudara sekalian ya. Saudara, kita bisa memberi seorang pengamen ya. Kalau kita misalnya lagi naik mobil, ada pengamen ketok-ketok pintu. Bisa gak kita beri? Bisa ya. Tapi kita berikan recehan kan, betul ya? 2.000, 5.000 kita kasih lah. Bahkan kalau bisa udah jangan mengganggu lah. Apalagi kalau yang ketok-ketok pintu kita tatoannya banyak begitu ya. Sampai muka, leher ditato. Wah, daripada kita takut dia ganggu kita. Kita kasih persembahan itu. Apakah kita memberi dengan rasa cinta? Belum tentu. Kita memberi demi diri kita sendiri supaya jangan diganggu, betul? Tetapi saudara sekalian, kalau saudara mencintai seseorang, saudara pasti akan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi dia. Saya masih ingat saudara sekalian, ketika saya pertama kali mulai bekerja, lulus SMA, saya langsung kerja. Saudara sekalian, kami itu di gereja itu dari sejak remaja selalu diajarkan tentang membawa persembahan sulung. Persembahan yang awal yang kami bawa untuk Tuhan. Nah saudara sekalian, di dalam persembahan itu saudara sekalian, saya masih ingat waktu itu ketika gereja kami itu gereja kecil. Butuh pembelian alat musik, butuh beli drum, butuh beli keyboard, ya totalnya itu 12 juta begitu. Zaman dulu saudara sekalian, tahun masih 89-an begitu. Ya kami ingin beli alat-alat musik itu, tapi gak punya uang, karena apa? Kelompok kami hanya anak-anak muda, gak ada pengusaha, hanya anak-anak muda. Karena persekutuan remaja pemuda saja. Nah saudara sekalian, saya masih ingat waktu saya pertama kali menerima gaji. Gaji yang pertama itu saya berikan seluruhnya itu untuk membeli alat musik itu. Itu persembahan sulung saya. Karena apa? Saya diajarkan kalau kamu nanti bekerja bawa persembahan sulung buat Tuhan. Saya bawa pada Tuhan seluruh gaji saya bulan pertama. Bulan kedua saudara sekalian. Saya bawa seluruh gaji saya itu untuk seorang wanita yang saya cintai dalam hidup saya. Siapa? Bukan pacar, mama saya saudara sekalian ya. Saya bawa, saya beli, saya masih ingat tuh. Gaji 1 bulan saudara saya nggak pegang, hanya terima uang makannya saja. 1 bulan itu beli yang namanya jam tangan. Masih ingat mereknya Charles Jordan. Begitu loh. Saya masih ingat saudara saya kasih ke mama. Sebagai apa? Pengabdian saya, karena apa? Saya tahu ini orang yang saya cintai, saya hormati dalam hidup saya. Yang membesarkan saya di dalam kehidupan ini. Saya beri buat mama.
Walaupun sebulan kemudian dia datang nangis-nangis kepada saya. Karena apa saudara sekalian? Jam tangannya ditodong saudara sekalian. Diambil sama orang. Saya bilang udah mama gak usah nangis ya. Nanti saya nabung lagi, beli lagi buat mama. Sudah jangan disesali. Saudara sekalian berbeda. Ketika saya memberikan uang kepada pengamen, saya memberikan tidak dengan rasa cinta, tidak dengan rasa hormat. Tapi ketika saya memberikan untuk mama saya memberikan dengan segala cinta saya. Maka itu saudara sekalian yang saya berikan dalam bentuk penghormatan saya, itu adalah yang terbaik. Yang saya bisa. Nah saudara sekalian demikian juga hormat dan cinta kita kepada Tuhan. Saudara, hormat dan cinta kita kepada Tuhan bisa dinilai dari tindakan penyembahan kita seperti orang Majus. Sungguh gak saudara sekalian, kalau kita menghormati Tuhan, maka itu bisa dinilai dari apa yang kita berikan bagi Tuhan. Saudara sekalian, saya nggak tahu gereja ini mengajarkan persepuluhan atau tidak. Gereja kami mengajarkan. Saudara, persepuluhan itu bukan tentang uang, tetapi tentang siapa yang bertahta di hati kita. Itu adalah satu tindakan pembelajaran disiplin rohani. Sungguh nggak sih kita ini sadar bahwa kita ini hanya pengelola dari milik Tuhan. Saudara, kalau kita sadar, maka memberi seperti itu bukan beban bagi kita. Itu sebuah kehormatan. Saya nggak tahu saudara diajarkan atau tidak di gereja. Tapi biasanya gereja-gereja Injili Mandarin seperti kita mengajarkan hal itu. Saudara, kita pasti akan memberikan apa yang kita sisihkan. Begitu kita mendapat, kita sisihkan bagi Tuhan bagian yang terbaik. Karena apa? Itu miliknya Tuhan. Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan, kita mendukungnya. Kita mungkin bertanya, kenapa sih Tuhan yang maha kuasa, Tuhan pemilik segalanya, seringkali meminta dan mengajar kita untuk membawa persembahan kita kepadanya, seperti persembahan yang dibawa oleh orang Majus. Saudara, saya mau katakan saudara sekalian, karena Tuhan senang melihat kita, kalau kita itu punya hati yang terpaut bagi kita. Itu bukan beban, itu sebuah ujian untuk menguji diri kita. Apakah kita sadar kita hanya pengelola? Bahkan saudara sekalian yang lebih dahsyat saudara sekalian. Ketika Tuhan mengajar kita untuk membawa persembahan kita, entah itu uang kita, talenta kita, kepandaian kita, waktu kita. Saudara, saya mau katakan itu bukan beban. Tuhan menyuruh kita itu sebenarnya adalah sarana anugerah. Anugerah seperti apa Bapak Pendeta? Sarana anugerah untuk mengubah anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu menjadi berkat Tuhan yang menyertai kamu sampai kepada kekekalan. Itu kesempatan saudara sekalian. Maka itu saudara sekalian saya mau katakan membawa persembahan bagi Tuhan adalah sebuah kuasa untuk mengubah anugerah menjadi berkat. Orang yang menyembah dengan membawa persembahannya bagi Tuhan sesungguhnya sedang diberikan kesempatan indah oleh Tuhan untuk mengubah anugerah yang sementara ini menjadi berkat yang bernilai kekal dalam hidupnya. Saudara, engkau dan saya semua orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Betul gak ya? Kalau Tuhan kasih kita kecantikan, ketampanan itu anugerah gak? Anugerah, betul gak? Kalau Tuhan kasih kita kekayaan, kepintaran itu anugerah gak? Anugerah. Semua kita hidup oleh anugerah Tuhan dalam hidup ini. Bahkan saudara sekalian berlimpah anugerah Tuhan itu bagi kehidupan kita. Tetapi saudara sekalian anugerah Tuhan bisa gak kita pergunakan untuk menjadi sesuatu yang menyakiti hati Tuhan? Bisa. Kepintaran yang kita miliki bukan kita pakai untuk menjadi memberkati banyak orang. Tapi kita pakai untuk menipu orang dan memperkaya diri sendiri. Betul? Kecantikan yang kita miliki sebagai seorang wanita bukan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan ada orang yang cantik yang merebut suaminya orang demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi saudara sekalian anugerah bisa diubah menjadi sebuah kutuk ketika kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi ketika anugerah itu saudara sekalian kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya anugerah itu satu waktu akan kau tinggalkan. Engkau hari ini cantik, engkau hari ini ganteng. Satu waktu engkau akan jadi orang top. Betul? TOP, tua, ompong, peot. Pasti saudara sekalian. Kita pasti akan seganteng apapun secakep kita. Satu waktu anugerah itu akan kita tinggalkan. Kita punya kekayaan satu waktu saudara sekalian. Kekayaan itu kita gak bisa bawa di dalam kekekalan. Harus kita tinggalkan. Nah masalahnya saudara sekalian ketika kesempatan itu masih ada di tangan kita. Kita punya gak hikmat dan kebijaksanaan untuk mengubah anugerah itu menjadi berkat yang menyertai kita sampai kepada kekekalan. Sebab anugerah Allah yang diberikan dalam hidup ini ketika engkau tidak memakainya dengan tepat seperti apa yang Allah mau, hanya akan menjadi sampah yang engkau tinggalkan di dunia ini. Maka itu saudara sekalian, Tuhan mengajar kita di dalam tindakan penyembahan kita membawa pemberian kepadanya. Untuk punya kuasa,
ubah anugerah menjadi berkat. Jangan sampai saudara sekalian, engkau dalam hidup ini kaya oleh anugerah Tuhan, tapi mati miskin di dalam berkat Tuhan yang menyertai kita sampai kepada kekekalan. Saudara sekalian, penyembahan sejati seperti yang dicontohkan orang Majus ini sebenarnya menolong kita untuk diberikan kuasa mengubah anugerah ini menjadi berkat. Seperti sebuah lagu yang kita kenal ya. Kita kenal satu lagu ya. Hidup ini apa? Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terus apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Kalau saudara tanya, Pak Pendeta, gimana caranya menguji bahwa hidup saya ini sudah sungguh-sungguh itu terarah sebagai satu penyembahan sejati kepada Tuhan. Apa yang saya miliki ini sudah merupakan penyembahan sejati kepada Tuhan. Simple ngujinya. Caranya gimana saudara sekalian? Perhatikan. Saya mau katakan, coba perhatikan hidupmu. Perhatikan kemana seluruh potensi dirimu dan uangmu itu selalu berakhir. Kesanalah sesungguhnya penyembahan itu selalu mengalir. Perhatikan, kalau potensi kita, uang kita itu selalu berakhirnya hanya untuk keluargaku, investasiku, masa depanku, rasa amanku, kenyamananku. Saudara sudah tahu siapa yang saudara sembah. Siapa? See the self. Semua hal kalau kita tujukan kepada yang berakhiranku, penyembahannya itu sesungguhnya sedang mengalir kepada sebuah berhala yang namanya si aku. Maka itu saudara sekalian, hari ini belajar di dalam kisah ini. Tuhan mengundang kita untuk apa? Untuk membawa penyembahan kita dalam bentuk tindakan. Kalau hari ini saudara sekalian ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan paparkan di depan engkau. Engkau Tuhan berkati dengan kekayaan saudara sekalian. Jadikan itu bukan sebagai beban. Jangan berkata gereja duit melulu. Jangan saudara. Itu privilege buat kita. Kesempatan khusus untuk mengubah anugerah menjadi berkat. Punya kuasa yang seperti itu. Jangan sampai jadi orang yang hidup kaya oleh anugerah Allah. Namun mati miskin oleh berkat Tuhan. Dalam berkat Tuhan. Jangan. Kalau hari ini engkau bisa memimpin sebuah perusahaan, engkau punya kepandaian, engkau punya talenta, musik atau apa sebagainya, layanilah Tuhan. Bahkan kalau engkau punya kemampuan relasi yang baik, kepemimpinan yang baik, layani jadi majelis. Supaya gereja Tuhan itu punya dampak yang makin luas. Saudara, saya kadang-kadang sedih saudara sekalian, memang harus akui saudara. Gereja itu bukan kumpulan para malaikat. Saya khotbah keluar kadang-kadang ditemani oleh orang untuk makan siang atau makan malam. Pernah satu kali saudara sekalian, saya ditemani oleh seorang om ya, sudah agak usia. Dia makan sama saya tanya begini sama dia. Om sekarang pelayanan apa? Melayani sebagai apa? Dia jawab saya dengan jurus kuda. Tahu jurus kuda? Kalau ditanya cuma jawab hehehe gitu saudara sekalian. Dia cuma hehehe. Nah saya kalau dijawab seperti itu saya pendeta yang gak puas. Saya tanya lagi, Om sekarang melayani apa? Si om itu kemudian mengatakan, dulu Pak Fri saya itu majelis gereja. Dulu itu saya pernah ikut kur. Dulu itu saya pernah jadi guru sekolah minggu. Dia ngomong yang dulu. Saya kalau dijawab seperti itu juga gak puas. Saya tanya, Om yang saya tanya sekarang Om melayani sebagai apa? Di restoran ini dia ngomong sama saya begini, Pak Fri kalau mau enak makan di restoran jangan suka lihat dapurnya. Saya ngerti apa yang dia maksud. Maksud dia begini, kalau mau enak pergi ke gereja, jangan suka deh lihat dapurnya gereja. Nanti masuk ke dapurnya jadi majelis, jadi pengurus kamu kecewa. Kenapa? Di situ engkau temukan perselisihan, betul? Di situ engkau temukan ketika engkau sudah capek-capek, kritik bukan pujian yang menguatkan. Di situ engkau melihat ada orang yang saling ancam,
Saudara, di gereja kalau orang sudah saling ancam antar jemaat, kesian loh pendetanya. Ada jemaat yang kadang-kadang berani ancam pendeta. Pak pendeta, kalau dia ada di sini, saya nggak akan ada di sini. Wah, kasihan loh. Betul ya? Nah, Bapak pendeta ini sampaikan, Pak, Bapak sikapnya tolong dirubah. Orang itu sampai ngomong loh, kalau Bapak ada di sini, dia nggak mau ada di sini. Orang itu lebih nekat. Pak pendeta sampaikan lagi, kalau dia ada di sorga, wah ini lebih nekat saudara ya. Kalau dia ada di sorga, waduh, saya sih nggak berani sampai di. Saudara, pendeta bisa diancam seperti itu gereja. Pak Alek, kalau Pak Alek punya 3, saudara yang saling ngancam begitu, stres Pak. Dapat S1, stres. Punya 6, S2 Pak, stroke. 10 S3 Pak, stop jantung Bapak, percaya dah. Saudara sekalian itu seperti itu. Makanya si Bapak ini bilang, Pak, dia pengen mengatakan, kalau mau enak ke gereja sudahlah Pak. Duduk baik jadi jemaat saja. Gak usah masuk dapurnya gereja. Saya kemudian mengatakan kepada dia satu perkataan yang cukup keras. Tapi saya gak berani karena dia lebih tua, saya nasehatin dia gak berani. Saya cuma bilang begini, Pak, betul gereja bukan kumpulan para malaikat. Bahkan perkataan Bapak ini membuat saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Filipiensi. Judulnya adalah begini Pak, gereja mengapa dirisaukan. Apa yang Filipiensi katakan dalam buku itu? Dia katakan begini, Filipiensi mengatakan begini loh Pak. Gereja seperti kapal tua. Kalau engkau masuk ke dalamnya engkau akan lihat di sini bocor, sini karatan, sini kurang baik. Itu gereja. Amin? Amin gak gereja seperti itu? Kita masuk ke dalamnya, kita akan lihat tuh banyak nggak beresnya. Tapi Filipiensi kemudian mengatakan begini, sekalipun gereja seperti kapal tua, tapi dia punya seorang nakoda agung, namanya Yesus Kristus. Yang ketika dia bersabda, angin dan badai pun taat padanya. Amin. Artinya saudara sekalian, sekalipun gereja itu seperti kapal tua, tapi karena punya nakoda yang agung, gereja pasti akan tiba sampai pelabuhannya. Amin. Amin enggak? Filipiensi tidak berhenti sampai di situ. Baru koma. Ujungnya dia tutup dengan sebuah perkataan begini. Baik denganmu atau tanpamu. Ada kamu enggak ada kamu. Gereja yang kayak kapal tua ini pasti tiba sampai pelabuhannya. Karena punya nakoda yang agung. Tapi masalahnya waktu gereja ini sampai pada pelabuhannya. Tuhan temukan engkau dan saya sebagai penyembah yang bagaimana. Penyembah yang menyembah si aku atau sungguh yang berjuang bersama sang pemilik kapal tua itu sampai kapal tua itu berakhir di pelabuhannya. Saudara, makanya hari ini saya mau katakan di Natal ini sekali lagi. Kalau engkau mungkin pernah mengalami seperti si om yang saya ceritakan. Menarik dirimu, menarik seluruh potensimu untuk hanya menjadi penonton di tengah gereja. Bawa penyembahanmu yang agung. Bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, hari ini kisah orang Majus bukan sekedar kisah Natal bagi kita. Melainkan cermin bagi perjalanan iman kita. Kisah ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita. Kristus adalah Raja sejati yang layak dicari, ditemukan dan disembah. Bukan hanya untuk kita kagumi. Saudara sekalian, harus diakui kita semua ini berada di dalam salah satu posisi dalam kisah ini. Ada yang seperti Herodes merasa terancam oleh kedaulatannya Kristus. Ada yang seperti ahli Taurat tahu banyak tapi tidak melangkah. Tetapi ada yang seperti orang Majus terus mencari dengan tulus untuk menyembah dia. Ada satu kabar baik bagi kita. Bahwa ternyata Kristus yang kita cari dengan tulus sesungguhnya adalah sang anak yang telah menjadi raja yang penuh dengan kasih, anugerah yang membuka dirinya bagi siapapun yang datang kepadanya. Bahkan sebelum kita mencari dia pun, dia yang telah terlebih dahulu mencari kita. Sebagai pemilik langit dan bumi dikatakan dia turun ke dalam dunia. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan kemudian menjadi manusia, mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Kita orang yang berdosa, yang cenderung menolak dia. Tuhan sendiri yang datang mencari dan mengundang dia. Ia meninggalkan kemuliaan sorga, lahir dalam kerendahan. Ia raja yang tidak memerintah dengan paksaan ketika dia hadir, melainkan dengan kasih yang berkorban. Ia adalah juru selamat yang memahami kelemahan kita dan menjanjikan penghiburan bagi setiap hati yang datang kepada dia. Saudara, inilah penghiburan kita. Maka biarlah malam Natal ini membentuk hati kita untuk semakin mencintai dan menghormati Tuhan dalam penyembahan kita dengan apa yang pertama, mengembangkan hati yang selalu mencari dia, sang raja itu. Mengembangkan hati yang selalu menyembah dia, sang raja itu.
Bukan karena kita pantas dan layak, melainkan karena karya kemurahan dan kebaikannya bagi kita yang sudah Dia nyatakan. Dia datang mengorbankan semuanya itu untuk menjadi Tuhan yang engkau cintai, bukan Tuhan yang engkau takuti. Mari kita berdoa.